Pembalap muda ini dipuji Pedrosa, tapi tunggu dulu. Dunia Moto3 diguncang pernyataan Dani Pedrosa yang menyebut dua nama muda sebagai masa depan MotoGP. Salah satunya adalah Máximo Quilez, pembalap asal Spanyol yang baru saja menjalani musim debut di Moto3 2025. Tapi tunggu dulu, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, siap hadir sebagai penantang utama di Moto3 2026. Sebuah pertarungan menarik tersaji di depan mata. Quilez yang datang dengan modal 9 podium dan 3 kemenangan di musim perdana melawan Veda yang menyandang status sebagai ikon baru Asia. Kombinasi darah muda, kecepatan mentah, dan tekanan publik yang mulai meninggi membuat persaingan ini jadi pusat perhatian pedok. Siapa yang lebih siap menghadapi spotlight dan tekanan kelas dunia? Quilez mendapat pujian dari legenda, tapi Veda membawa semangat satu bangsa. Moto3 2026 bukan sekedar musim biasa, ini adalah panggung pembuktian. Máximo Quilez, mesin podium dari Spanyol. Máximo Quilez datang ke Moto3 2025 sebagai rookie, tapi hasilnya jauh dari kata biasa-biasa saja. 9 kali naik podium, 3 diantaranya sebagai juara, dan langsung finish di posisi ketiga klasemen akhir, semua dicapai dalam usia 17 tahun. Quilez tidak hanya cepat, tapi matang. Saat pembalap muda lain butuh waktu untuk beradaptasi, Quilez justru langsung menebar ancaman ke pembalap senior. Di sirkuit-sirkuit Eropa, nama Quilez mulai dikaitkan dengan generasi baru Spanyol yang haus kemenangan. Bahkan tim-tim besar disebut mulai meliriknya sebagai calon bintang MotoGP masa depan. Tapi di balik statistik itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ia mampu mempertahankan konsistensi ketika ekspektasi semakin membebani? Karena musim keduanya di Moto3 akan jauh lebih brutal, apalagi dengan kemunculan rival tangguh dari Asia, Veda Ega Pratama. Dani Pedrosa, dia punya DNA juara. Pujian dari pembalap sekaliber Dani Pedrosa bukanlah hal sepele. Pedrosa menyebut nama Máximo Quilez dalam satu nafas dengan David Alonso, dua rider muda yang dianggapnya mewakili wajah MotoGP masa depan. Ada beberapa nama yang punya potensi luar biasa, dan Quilez termasuk di antaranya, ujar Pedrosa. Ini bukan basa-basi, karena Pedrosa tahu persis seperti apa tekanan dan ekspektasi di level tertinggi. Dengan gaya balap agresif, determinasi tinggi, dan mental kompetitif, Quilez memang tampak seperti paket lengkap. Tapi Pedrosa juga memberi peringatan. Bakat besar akan diuji bukan hanya oleh rival, tapi oleh ekspektasi publik. Quilez punya potensi, tapi belum menyentuh tekanan dari rider-rider baru yang siap menjegal. Dan dari Asia, muncul nama Veda Ega Pratama, rider Indonesia yang disebut-sebut sebagai Marquez dari Gunung Kidul. Wejangan Marquez, jangan bebani dia dulu. Marc Marquez mungkin kagum dengan Quilez, tapi dia juga realistis. Dalam wawancaranya dengan Crash.net, Baby Alien menyampaikan pesan khusus yang menyentuh. Máximo memang spesial, tapi dia harus menikmati dulu prosesnya. Dia harus melakukan kesalahan layaknya pembalap muda, dan tetap membumi. Bagi Marquez, menjaga keseimbangan antara performa di lintasan dan tekanan media adalah kunci. Terutama soal komentar publik dan media sosial, arena baru yang bisa membentuk atau menghancurkan karir. Quilez butuh ruang untuk tumbuh, dan justru itu yang bisa jadi celah bagi rivalnya. Karena di sisi lain, Veda Ega Pratama justru datang ke Moto3 tanpa beban super besar. Sebagai rookie, ekspektasinya dikendalikan, tapi potensinya meledak. Dan disinilah duel karakter dimulai, antara rider yang disanjung terlalu cepat, dan rider yang pelan-pelan mendaki untuk mengejutkan dunia. Veda Ega Pratama, jawaban dari Asia. Jika Quilez adalah bintang dari Spanyol, maka Veda Ega Pratama adalah harapan baru dari Asia. Pembalap asal Gunung Kidul ini bukan cuma juara Asia Talent Cup 2023, ia juga meraih status runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 dan Top Fan Junior GP di tahun yang sama. Perjalanan Veda bukan instan, tapi bertahap, teruji, dan penuh tekanan. Kini, dia resmi promosi ke Moto3 bersama Honda Team Asia untuk musim 2026. Posisinya jelas, bukan unggulan, tapi siap membuat kejutan. Veda dikenal karena gaya balap agresif, teknik late braking murni, dan kecerdasan membaca jalur. Dia datang ke kejuaraan dunia dengan fondasi yang solid, dibentuk bukan hanya oleh skill, tapi juga warisan keluarga balap dan latihan keras di Eropa. Duel dengan Quilez, Veda siap, karena sejak awal, mimpinya memang bukan jadi pelengkap grid, tapi jadi penantang utama. Duel filosofi, Vertical Academy versus AHRS.
Pertarungan Veda versus Quiles bukan sekedar duel individu, ini juga soal benturan filosofi pelatihan. Di satu sisi, Maximo Quiles lahir dari akademi rahasia milik Marc Marquez, dikenal dengan nama Vertical. Akademi ini fokus pada agresivitas, mental baja, dan pengembangan insting balap sejak usia dini. Di sisi lain, Veda Ega Pratama ditempa oleh sistem yang benar-benar berbeda, Astra Honda Racing School, ARAS, yang berfokus pada fondasi teknik, kedisiplinan Asia, dan transisi bertahap ke kejuaraan dunia. Quiles ditempa oleh atmosfer Eropa yang keras, Veda datang dari jalur panjang penuh seleksi. Di Moto3 2026, kita akan menyaksikan pertemuan dua filosofi yang sahih. Apakah pendekatan instan penuh tekanan lebih unggul, atau justru rider dengan fondasi bertahun-tahun dan adaptasi bertahap yang akan bertahan lebih lama? Siapapun pemenangnya, satu hal pasti, Moto3 akan berubah jadi ajang pertarungan metode pelatihan elit dunia. Red Bull Rookies Cup, duel lama lanjut ke level baru. Yang menarik, ini bukan kali pertama Veda dan Quiles bertemu. Keduanya sempat bentrok di Red Bull Rookies Cup 2025, ajang yang jadi barometer utama pencarian bakat MotoGP. Di sana Veda tampil luar biasa dengan 3 kemenangan, sedangkan Quiles tampil penuh gaya, tapi tak menyelesaikan musim secara penuh. Statistik memang menunjukkan Veda lebih konsisten, namun Quiles lebih eksplosif. Perbedaan gaya ini membuat rivalitas mereka semakin panas. Sekarang mereka akan melanjutkan saga ini di Moto3, kelas yang jauh lebih kompetitif, lebih teknis, dan lebih brutal. Bedanya kali ini tekanan jauh lebih besar. Sponsor, media, fans global, dan tim pabrikan mengintai dari setiap tikungan. Red Bull Rookies Cup adalah pembuka cerita, tapi Moto3 adalah babak perang sesungguhnya. Dan jika duel mereka di Rookies Cup sudah bikin pedok bicara, maka pertemuan ulang mereka di Moto3 bisa jadi akan mengubah arah karier keduanya. Moto3 2026, grid paling buas sepanjang dekade. Mari kita bicara fakta. Moto3 musim 2026 adalah grid termuda tapi paling buas sepanjang dekade terakhir. Di sana bukan hanya ada Veda dan Quiles, masih ada Zen Mitani, rekan setim Veda yang sudah 3 kali turun di Moto3 sebagai wildcard. Lalu ada Brian Uriarte, juara Red Bull Rookies Cup 2025 yang digadang-gadang jadi penerus Pedro Acosta. Jangan lupa juga Alvaro Carpe, finish keempat Moto3 2025 dan berambisi jadi juara di musim ini. Kombinasi ini menciptakan medan tempur yang brutal, di mana kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan seluruh musim. Moto3 2026 bukan ajang pengenalan, ini adalah kolam hiu. Rider seperti Veda harus belajar cepat, rider seperti Quiles harus membuktikan dia bukan one season wonder. Yang bertahan bukan yang paling berbakat, tapi yang ujian media, Veda, dan Quiles dalam sorotan tajam. Di era sekarang, tantangan pembalap bukan hanya soal tikungan, tapi juga sorotan media. Maximo Quiles sudah merasakan bagaimana kamera bisa menyanjung sekaligus membunuh. Setelah dipuji Pedrosa dan dibela Marquez, publik Eropa mulai menuntut lebih. Tiap kesalahan kecil bisa viral, tiap komentar bisa jadi bumerang. Sementara itu, Veda Ega Pratama juga memasuki dunia baru, menjadi wakil Indonesia pertama yang bertarung penuh di Moto3 dalam sorotan fansbase tanah air yang sangat besar. Media nasional siap mengangkatnya tinggi, tapi juga bisa menjatuhkannya saat hasil tak sesuai harapan. Inilah ujian mental yang tak diajarkan di sirkuit, menjaga keseimbangan antara performa dan persepsi. Quiles punya pengalaman 1 musim, Veda punya ketahanan dari jalan panjang yang ia tempuh. Di tengah bisingnya komentar netizen dan tekanan sponsor, siapa yang mampu tetap fokus di garis start? Veda versus Quiles, siapa yang akan menyusul ke MotoGP? Moto3 2026 bukan hanya musim biasa. Ini adalah panggung awal bagi generasi baru calon bintang MotoGP. Dan duel antara Veda Ega Pratama versus Maximo Quiles adalah highlight-nya. Quiles datang dengan status pembalap Eropa terbaik di generasinya. Veda hadir sebagai simbol harapan Asia. Keduanya masih muda, sama-sama lapar dan punya fondasi elit. Tapi kecepatan bukan satu-satunya penentu di level ini. Ketenangan, strategi, dan mentalitas adalah senjata rahasia. Akankah pujian dari Pedrosa jadi bahan bakar bagi Quiles, atau justru tekanan ekspektasi membuatnya goyah? Dan di sisi lain, apakah Veda bisa menyerap pelajaran dari musim rukinya dan naik level lebih cepat dari yang diprediksi semua orang? Satu hal yang pasti, duel mereka akan jadi cerita utama Moto3 2026. Dan siapa tahu, inilah awal babak pertama dari duel panjang menuju MotoGP di masa depan.